Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sehat semua? Semoga kita tetap diberi kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan agar kita tetap sehat. Sebelum kita mulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Sebelum kita masuk ke materi ya, kita absen terlebih dahulu. Saya absen satu persatu ya. Alfian hadir. Ahmad Tifirul Aziz hadir ya? Oh ya, hadir belakang. Miftahul Alauddin hadir ya? Andi Alfian hadir. Afif Suyuda hadir ya? Hadir. Oke, ini hadir semua ya. Gimana? Kalian sudah siap menerima materi pada pagi hari ini ya? Kalau yang ngantuk-ngantuk mungkin bisa cuci muka dulu ya. Kita awal lah, masa yang ngantuk pagi-pagi. Kita di sini akan membahas tentang iklim ya. Iklim yang mana iklim ini adalah kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama. Nah, iklim ini menentukan berbagai aspek kehidupannya, misalnya tanaman apa yang dirumbu dan ciri-ciri hewan yang ada di sana. Dan berkat iklim ini juga kita bisa bersiap untuk bencana alam maupun memilih destinasi berlibur. Ilmu yang mempelajari iklim disebut klimatologi. Klimatologi ini mempelajari kecenderungan cuaca di suatu wilayah. Nah, para peneliti klimatologi ini memantau curah hujan, suhu, dan kecepatan angin. Nah, ada macam-macam iklim ya. Yang pertama, berdasarkan letak astronomi dan ketinggian tempat, iklim terbagi menjadi dua, yaitu iklim matahari dan iklim krisis. Sedangkan menurut para ahli, iklim dibagi menjadi yang pertama iklim matahari, yang iklim Köppen, iklim Smith-Ferguson, 4 iklim Alderman, dan 5 iklim Junghon. Yang pertama kita bahas ya. Mungkin di sini ada yang pernah tahu iklim matahari ya? Nah, belum ya. Yang iklim matahari ya, iklim matahari itu iklim yang didasar atas perbedaan panas matahari yang diterima pada permukaan bumi. Nah, daerah-daerah yang berada pada lintang tinggi lebih sedikit memperoleh sinar matahari, sedangkan daerah yang terletak pada lintang lebih rendah banyak menerima sinar matahari. Berdasarkan iklim matahari ini terbagi menjadi iklim tropik, iklim subtropik, iklim sedang, dan iklim dingin. Ada yang tahu salah satunya? Saya jelaskan ya. Iklim tropis. Iklim ini umumnya ditemukan di negara-negara yang dekat dengan garis khatulistiwa bumi, yakni pada kisaran 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Iklim ini juga bisa disebut dengan kata lain iklim matahari karena mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun dengan suhu udara yang tinggi. Nah, ada iklim tropis yang kedua. Iklim tropis ini terjadi di kawasan sekitar ekuator atau garis khatulistiwa seperti Indonesia. Pada iklim tropis, cuaca hangat sepanjang hari dan tidak ada musim dingin. Sebagian iklim tropis seperti hutan hujan tropis
curah hujannya tinggi. Ini adalah kawasan yang benar-benar ada di garis khatulistiwa. Sementara agak jauh dari garis khatulistiwanya, daerahnya agak kering hingga padang pasir. Adapun negara-negara yang memiliki iklim tropis karena dekat dengan garis khatulistiwa secara regional ada di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika Tengah, dan Amerika Selatan. Nah, yang kedua ada iklim subtropis. Iklim subtropis terbagi menjadi dua, yakni Mediterania yang musim hujannya jatuh pada musim dingin dan musim panasnya kering, dan iklim Cina yang musim hujannya jatuh pada musim panas dan musim dinginnya kering. Iklim subtropis ada di daerah dengan lintang 20 hingga 40 derajat. Daerah dengan iklim subtropis punya suhu harian dan musiman yang lebih seragam dari daerah tropis. Di kawasan Mediterranean, misalnya seperti Yunani dan Italia, iklimnya sangat hangat. Musim panasnya kering, sementara musim dinginnya basah. Iklim tropis punya curah hujan yang sedang sepanjang tahun. Nah, yang selanjutnya ada iklim siklon atau iklim sedang. Iklim sedang atau iklim siklon ditemukan di bumi belahan utara atau utara garis khatulistiwa. Di kawasan ini, kutub yang dingin bertemu dengan udara yang hangat. Hasilnya, hujan dan salju kerap ditemukan di kawasan beriklim sedang. Negara-negara yang memiliki iklim sedang diantaranya adalah negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Polandia, Austria, Irlandia, Swiss, Ukraina, Romania, Jerman, Amerika Serikat, dan lainnya. Negara-negara tersebut terletak di antara 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang udara, dan iklim sedang dibagi menjadi empat iklim, yakni iklim laut pantai barat, iklim stepa, iklim gurun, dan iklim benua, dan yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, ini yang ini penjelasan iklim dingin. Iklim dingin ada di kutub bumi, yakni kutub utara dan kutub selatan. Di kedua wilayah ini, musim dinginnya terjadi sepanjang tahun. Di beberapa area bahkan suhunya selalu di bawah 0 derajat Celcius atau bisa dibilang membeku. Tempat lain lapisannya tanah bawahnya membeku. Iklim Pisces. Jika tadi kita sudah membahas iklim matahari berdasarkan letak geografis dan astronominya, ada pula iklim Pisces. Nah, iklim Pisces ini merupakan iklim yang menurut keadaan atau fakta sehingga di suatu wilayah muka bumi sebagai hasil pengaruh lingkungan yang terdapat di wilayah tersebut, misal pengaruh laut, daratan yang luas, relief muka bumi, serta angin dan curah hujan yang termasuk iklim Pisces diantaranya. Yang pertama ada iklim Mediterranean. Ciri utama dari iklim Mediterranean adalah lingkungan yang panas dan kering. Pada musim panas, cuaca sangat cerah, sedangkan pada musim dingin, hujan sering terjadi. Ciri iklim Mediterranean ini sangat berlawanan dengan iklim muson. Ada iklim tundra. Iklim tundra merupakan iklim yang memiliki suhu yang sangat rendah, tetapi tidak tertutup salju. Jenis iklim ini menjadi tempat pertumbuhan lumut. Iklim gunung. Iklim gunung merupakan iklim yang memiliki lingkungan yang semakin dingin dan bertekanan rendah pada wilayah yang semakin tinggi. Jenis iklim ini ditemukan pada lokasi yang tinggi. Pada iklim gunung, cuaca hampir selalu cerah. Curah hujan yang tinggi terjadi pada ketinggian dasar dan mulai berkurang pada bagian puncak. Hujan juga sering terjadi di daerah yang terkena terpaan angin secara terbuka. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membahas iklim matahari, ya, ini iklim Köppen. Iklim Köppen ini merupakan
apa ya, teori dari Waldemar Koppen, seorang ahli berkebangsaan Jerman, sebagai dan iklim ini membagi iklim berdasarkan curah hujan dan temperatur menjadi 5 tipe. Yang pertama iklim A, yaitu iklim hujan tropis, temperatur bulanan rata-rata 18 derajat Celcius, suhu tahunan 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Sedangkan curah hujan bulanan kurang dari 60 mm per tahun. Iklim B, yaitu iklim kering atau gurun, dengan ciri-ciri hujan dan penguapan. Daerah ini terbagi menjadi iklim stepa dan gurun. Iklim C, yaitu iklim sedang basah, dengan ciri temperatur bulan terdingin minus 3 derajat sampai dengan minus 18 derajat. Daerah ini terbagi menjadi iklim sedang laut dengan musim panas yang kering, iklim sedang laut dengan musim dingin yang kering, dan iklim sedang darat dengan hujan dalam semua bulan. Iklim D, yaitu iklim dingin dengan ciri temperatur per bulan, yaitu bulan terdingin sampai dengan 3 derajat Celcius dan temperatur bulan terpanas di bawah 10 derajat Celcius. Daerah yang terbagi menjadi iklim sedang darat dengan musim dingin yang kering, iklim sedang darat dengan musim dingin yang lembab. Iklim E, yaitu iklim kutub, dengan ciri bulan terpanas, temperaturnya kurang dari 10 derajat Celcius. Daerah ini terbagi menjadi 2, iklim tundra dan iklim salju. Nah, iklim Junghun. Pembagian iklim ini didasarkan pada ketinggian tempat yang ditandai dengan jenis vegetasi. Zona iklimnya adalah terbagi menjadi 5 zona. Yang pertama, zona iklim panas. Ketinggian tempat antara 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Suhunya 26,3 derajat sampai 22 derajat Celcius. Tanamannya seperti padi, jagung, kopi, tembakau, tebu, karet, kelapa, dan coklat. Nah, zona iklim sedang, ketinggian tempatnya 600 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Suhunya 22 derajat sampai dengan 17,1 derajat Celcius. Tanamannya seperti padi, tembakau, teh, kopi, coklat, peanut, dan sayur-sayuran. Zona iklim sejuk, ketinggian tepatnya 1500 sampai 2500 meter di atas permukaan laut. Suhunya berkisar antara 17,1 derajat Celcius sampai dengan 11,1 derajat Celcius. Tanamannya seperti teh, kopi, peanut, dan sayur-sayuran. Zona iklim dingin, ketinggian tempat lebih dari 2500 meter di atas permukaan laut. Suhunya berkisar antara 11,1 derajat Celcius sampai dengan 6,2 derajat Celcius. Tanamannya tidak ada tanaman budidaya kecuali sejenis lumut. Nah, ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, maka akan saya beri latihan soal dan dikumpulkan minggu depan ya, untuk PR saja. Nah, yang pertama, tulis ya anak. Sebutkan pembagian klasifikasi iklim menurut para ahli. Itu nomor 1. Yang nomor 2, jelaskan klasifikasi matahari, iklim matahari ya. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, tinggal nulis saja. Yang ketiga, jelaskan pembagian iklim menurut Junghun. Ya, sampai itu aja 3 soalnya dibuat PR, minggu depan dikumpulkan. Sampai mungkin ada yang ditanyakan lagi, barangkali belum paham, atau bisa nanti kalau PR-nya kurang jelas bisa hubungi saya ya via WhatsApp atau chat di ruang guru. Terima kasih untuk pertemuannya dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.